Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Babi Kurniawan, NIM 2019 33169. Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Pak Udin mengampu mata kuliah Perspektif Global. Nah, di sini saya akan memaparkan pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Landasan pendukung kesadaran dan wawasan perspektif global menurut Kamus Filsafat yang ditulis oleh Loren Bagus, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran adalah mengandung arti keinsafan terhadap ego, diri, atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain itu dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sebagai cetusan nurani. Kalau hal ini dikatakan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagian warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional maupun global. Dengan kesadaran itu muncul sesuatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam berpikir, berucap, dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan, dan kemanfaatan untuk lebih memahami masalah globalisasi. Maka mahasiswa harus yang pertama tertarik dan menaruh perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dan perubahan pada masyarakat tingkat lokal, nasional, dan masyarakat global. Yang kedua, aktif mencari informasi berkaitan dengan masalah peristiwa kegiatan baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, mau menerima setiap perubahan dan pembaruan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa kita. Yang keempat, peduli dan mau membantu memecahkan masalah. Yang kelima, secara terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal atau dengan cara non formal. Dalam globalisasi, kita menyadari bahwa setiap bangsa adalah saling bersaing dan berpacu dengan segala perubahan dan kemajuan. Kita akan kalah dalam persaingan kalau tidak siap dan tidak mengantisipasinya sejak awal. Kesiapan kita dalam bersaing adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang kekuatan gelombang globalisasi menurut Emil Salim, Mimbar Pendidikan. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu A. Kekuatan pertama yang membuat dunia menjadi transparan dan sempit adalah gelombang perkembangan iptek yang amat tinggi. Kekuatan ini nampak antara lain penggunaan komputer dan satelit. Dengan teknologi ini sekarang orang dapat dengan cara cepat dapat menghimpun informasi dunia dengan rinci tentang segala hal, misalnya kekayaan laut, hutan, dan lain-lain. Dengan kemajuan iptek yang begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengubah perspektif atau sikap, pandangan, dan perilaku orang. Dengan kemajuan teknologi ini, bahwa sekarang orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan lain-lain sebagainya. Yang B, kekuatan kedua adalah kekuatan ekonomi. Ekonomi global adalah ekonomi global yang terjadi saat ini demikian kuat sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dan memengaruhi negara lain. Global ekonomi nampak sebagai suatu keterkaitan rantai yang sulit dilepaskan. Krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN bahkan dunia. C. Hal ketiga yang paling banyak disoroti adalah masalah lingkungan hidup. Kita masih ingat tentang peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak dunia.
Pengaruh asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dapat dirasakan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dampak terasa seluruh dunia di mana semua penerbangan pesawat ke Indonesia tertunda karena adanya kepulan asap. D. Politik merupakan kekuatan keempat yang disarankan sebagai kekuatan global, misalnya krisis Teluk dampaknya sangat dirasakan secara global di negara-negara lain, baik dari segi politik maupun ekonomi. Adanya kekisruhan politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Kalau kita cermati hal tersebut, dampak yang dirasakan oleh dunia terhadap suatu gejala itu diakibatkan oleh pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya, antara negara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalihnya. Oleh karena itu, diakui bahwa orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia. Yang ketiga, peningkatan daya saing dalam globalisasi menurut Mochar Bakhtiar Mimbar Pendidikan. Peningkatan daya saing itu adalah dalam hal berikut: A. Peningkatan produksi mutu produk. Yang dimaksud dengan produk di sini tidak hanya dalam pengertian industri, akan tetapi juga dalam pendidikan. B. Penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan secara internasional, bukan saja sebagai bahasa percakapan, tetapi juga buku sumber ilmu pengetahuan menggunakan bahasa Inggris. C. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah diuraikan pada modul sebelumnya bahwa pengaruh iptek terhadap globalisasi sangatlah besar. Karena itu maka penguasaan iptek tersebut. 4. Kesadaran mahasiswa untuk perspektif global. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan diperlukan adanya landasan seperti berikut. A. Rasa nasionalisme. Kesadaran nasional. Imawan mengutip pendapat Ahas Yaya bahwa nasionalisme yang kuat dapat menjadi pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat ini. Nasionalisme identik dengan perasaan atau semangat kesadaran bersama bahwa kita memiliki nilai bersama yang harus dijaga. Nasionalisme menunjuk pada totalitas kultur, sejarah, bahasa, psikologi, dan sistem sosial lainnya yang menarik orang pada satu perasaan, saling memiliki cita-cita maupun kemasyarakatan. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun dalam melaksanakan nasionalisme tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Nasionalisme tetap perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Nasionalisme harus mampu mengangkat perbedaan suku, adat, istiadat, dan agama maupun ras. Namun jika tidak lagi baik buruk adalah negaraku dan bangsaku. Yang baik harus kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Kita memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat, misalnya kesetiakawanan sosial, ketahanan nasional, dan musyawarah nasional. B. Norma dan agama. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, susila, dan lain-lain. Semua agama dan norma ini memberikan landasan pada bangsa kita untuk mendapat memilih informasi yang kita dapat gunakan. C. Nilai budaya. Bangsa kita memiliki nilai budaya luhur yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif, serta sebagai pendukung bagi nilai pengaruh yang membuat dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dan sekaligus menjadi terhadap pengaruh negatif yang perlu diperkokoh dalam rangka masuki era globalisasi. Sekian dari penjelasan pemaparan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.